Banyak masyarakat terkadang tak tahu akan kondisi sekitar mereka. Orang-orang yang sangat berjasa namun termarginalkan oleh keadaan sosial. Pendidikan di daerah pun seakan tidak dihiraukan. Pemerintah pun seakan buta akan keadaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Utami Sundari. Keseharian saya yaitu mengajar ya sebagai seorang guru di sekolah SMK Palang Bani Marwan. Aktivitas saya yaitu mengajar dan kuliah seperti itu. Motivasi terbesar saya yaitu pertama sih orang tua saya ya, ibu bapak saya, karena beliau memang seorang pendidik gitu dari dulu, jadi saya ingin sekali gitu bisa meneruskan perjuangan bapak saya terutama untuk pendidikan yang ada di kampung ini, di desa ini gitu. Karena saya lihat pendidikan di desa ini terutama di kampung saya sendiri gitu benar-benar sangat kurang seperti itu. Kendala terbesar sekolah saya sih pertama ya karena sarana dan prasarananya yang kurang ya, terdapat fasilitas gitu. Kita itu memang benar-benar serba terbatas, semuanya serba terbatas. Jadi ketika kita ingin meminta SPP ke siswa pun kita nggak tega gitu ya, karena kan memang di negeri pun mereka digratiskan. Pejuang tangguh yang memiliki cita-cita mulia untuk generasi baru. Generasi marginal yang tertinggal di pinggiran kota hanya mengandalkan mereka. Mereka pun terkadang memiliki banyak kendala dalam perjuangan mereka. Cukup sulit buat mereka untuk bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Purnamasari. Pekerjaan saya sebagai guru honor. Motivasi saya menjadi guru itu karena saya ingin membuat putra-putri Indonesia itu menjadi lebih cerdas. Sekarang kan lagi musim penghujan ya, jadi jalan kayaknya, karena jalan kan akses jalan dari rumah saya ke sini itu sangat-sangat hancur ya. Jadi ketika misalkan hujan kayak gini tuh benar-benar berkendala gitu, licin, jalannya kan banyak berlobang juga gitu, seperti itu kendalanya. Gitu. Kendala ya, kendalanya apalagi di kampung kayak gini ya, maksudnya di daerah banyak banget kendala, terutama dari sarana prasarana gitu. Itu jadi kendala buat saya karena dari rumah ke sini aja jalannya udah rusak. Kedua, di sekolah aja kayak sarana prasarana kayak bor ya, papan tulis lah, itu tuh sangat kendala ya buat saya karena kayak nulisnya aja kan masih hitam, jadi harus pakai kapur ya. Terus kemudian kayak mau upacara lapangannya becek, banyak rumput segala macam kan. Jadi itu sih buat saya kendalanya. Pertama karena saya kan ingin mencerdaskan putra-putri bangsa ya.
Jadi latar belakang saya untuk termotivasi gitu, bagaimana sih gitu supaya di daerah ini bisa maju gitu, baik dalam siswanya maupun dalam gurunya juga, agar sebagai saya juga ya sebagai guru, karena memang ingin meningkatkan wawasan saya, kemudian ingin belajar lagi, lebih belajar lagi. Motivasinya karena saya ingin tadi yaitu mencerdaskan ya, itu motivasi terbesar saya. Kemudian banyak dorongan dari masyarakat, banyak dorongan dari keluarga, sehingga saya motivasi ingin mencerdaskan. Pertama, secara pribadi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mendorong lagi kepada anak-anaknya untuk lebih semangat untuk bersekolah. Kemudian menyemangati sekolah juga, artinya agar si sekolah ini lebih maju. Kemudian kepada pemerintah agar saya sendiri sebagai honorer lebih ditingkatkan gitu kan. Apalagi sekarang banyak P3K, PNS, dimohon untuk disetarakanlah dengan PNS gitu, honor itu gitu, agar lebih maju sejahtera gitu untuk honorer tersebut gitu. Baik pemerintah juga kepada sekolah gitu, ayolah sebagai pemerintah melihat di daerah-daerah kayak sarana prasarana itu kurang, jadi ada dorongan gitu dari pemerintah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitri Handayani. Saya berasal dari guru SMP Islam Bina Insani Ciseeng ya. Kebetulan juga saya dapat tugas sebagai wakil kepala sekolah ya, karena bisa dilihat sendiri ya kondisi sekolah di sini. Jadi rata-rata yang ngajar di sini tuh guru masih muda. Gitu. Kenapa gurunya masih muda? Ya, di sini tuh gurunya ada 15 orang dan rata-rata tuh alhamdulillah sekarang udah mulai kuliah. Pas masuk sini tuh aku juga ngajar di sini itu dari lulus SMA gitu, kuliah sambil ngajar gitu kan. Jadi rata-rata tuh mahasiswa. Kenapa? Karena sekolah kita, yayasan kita itu belum bisa bayar guru gitu, belum bisa bayar guru dengan layak. Jadi kita kayak apa, cuma-cuma ya bahasanya ya, kayak gitu, yuk ada yang mau ngajar nggak di sini gitu kan, tapi kita nggak bisa bayar lebih gitu. Makanya di sini itu kebanyakan guru-gurunya orang sini. Ya saya tergerak juga kan ngelihat lingkungan saya gitu kan, lingkungan saya yang sama pendidikan tuh bisa dibilang apa ya, kurang peduli apa gimana ya. Emang kita juga nggak bisa neken kan, karena emang kondisi pendapatannya, lingkungannya gitu yang kurang mendukung untuk sekolah gitu kan. Akhirnya banyak yang putus sekolah gitu. Di situ banyak banget yang putus sekolah, yang mungkin hanya lulusan SD masih banyak, lulusan SMP masih banyak, lulusan SMA juga gitu. Ya yang nganggur juga banyak di sini karena emang dia nggak punya ijazah itu kan. Nah, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah gitu kan ada orang sini yang mewakafkan tanahnya ini. Nah, akhirnya dibukalah sekolah gitu. Alhamdulillah dengan adanya sekolah di sini gitu kan, setidaknya mengurangi untuk yang putus sekolah gitu. Ya rencananya kita sih ke depannya inginnya punya SMA juga, SMK gitu kan, yang jadi biar dia lanjut ke sini lagi gitu. Tapi karena ya kondisi gitu kan ya belum ada, ya mau nggak mau gitu kan, ya udah kita fokus dulu di SMP seperti itu. Paling ya dari SDM-nya ya, sumber daya manusianya ya, kayak gitu, sama fasilitas pendukung. Ya emang sumber daya manusianya di sini tuh guru cuma 15 orang, dan itu pun hampir semuanya perempuan. Kepala sekolahnya mungkin yang laki-laki, ada guru laki-laki, guru agama gitu kan. Tapi dia ya udah yang cuman ngajar doang, yang bener-bener ngurusin tuh ada satu orang yang bapak-bapak itu juga ngurusin, cuman dia tuh kayak pembina aja gitu kan, yang bantuin duha gitu. Banyak relawan-relawan yang datang di sini gitu kan.
Alhamdulillah gitu, sekolah ini tuh banyak dibantunya sama relawan-relawan gitu. Bahkan anak-anak muda, kebanyakan tuh anak-anak muda, kita tuh nggak ada donatur. SDM-nya kurang ya, fasilitasnya ya. Kita juga kayak buku, terus komputer, terus sinyal, ya kan? Masya Allah banget gitu kan, itu mungkin kendalanya di sini susah banget. Apalagi kan kita udah ujian, udah ANBK ya udah berbasis komputer seperti itu. Jadi dulu tuh kita numpang ke sekolah orang kalau misalnya ujian nasional atau ANBK. Dukanya ya yang dialami lebih banyak melihat kurang maksimalnya kesejahteraan guru. Kurang maksimalnya kesejahteraan guru akhirnya kan itu berpengaruh sama si gurunya ya, sehingga potensi guru dalam mendidik terkadang terkendala akan urusan finansial pribadi yang memecahkan fokus dalam mendidik anak-anak. Kalau saya sih alhamdulillah gitu kan, nggak ngajar di sini aja gitu ya, di luar juga. Sebenarnya sih ingin fokusnya di sini ya, sebenarnya ingin fokus bener-bener ngurusin di sini, karena kalau ngelihat semuanya kondisinya tuh ya sedih, kayaknya benar-benar harus gitu ya fokus di sini. Tapi kan kita juga manusia yang banyak kebutuhan ya kan, kayak gitu ya, mau nggak mau kan gitu, kita harus jangan mengandalkan di sini, keluar gitu. Jadi banyak guru juga yang nggak di sini doang ngajar, di luar seperti itu. Tapi sukanya kita di sini senang gitu kan, kita bisa membantu gitu masyarakat di sini yang tadinya putus sekolah gitu kan, alhamdulillah jadi pada sekolah gitu kan. Karena di sini biayanya masih murah ya, bahkan gratis sekolahnya gitu ya. Kita benar-benar sekolah ini tuh mengandalkan dari uang bos. Kayak gitu ya, bisa sharing, bisa belajar bareng, bisa memotivasi anak gitu kan. Akhirnya kan anak di sini jadi ada banyak yang tertarik untuk lanjut gitu, walaupun belum semuanya gitu ya. Tapi di sini kita guru-guru selalu mensupport, ayo lanjut gitu. Ada kok di sini yang biayanya gratis gitu. Banyak juga relawan yuk mana yang mau sekolah gratis gitu kan, SMA gitu. Jadi banyak juga gitu ya. Semoga aja di angkatan ini nggak ada yang berhenti, yang putus sekolah. Jadi semuanya lanjut. Penting karena ada gitu, Bu saya mau pesantren gitu kan. Kayaknya kalau pesantren aja ya, jadi lulus jadi pesantren aja, kalau nggak sambil sekolah sayang banget gak sih gitu kan ya. Apalagi laki-laki gitu kan, ijazah SMP apa sih kerjanya ya? Ijazah SMA aja sulit cari kerjanya. Ya apalagi ijazah SMP gitu. Kayak kuli bangunan gitu kan ijazah SMP ya, kalau misalnya dia jadi kuli bangunan atau buruh pabrik atau buruh tani gitu kan, mending kalau taninya sawahnya punya sendiri gitu kan ya, itu lebih bagus gitu ya, dia bisa mengelola gitu ya, bisa memajukan gitu kan tanahnya sendiri. Sedih banget ya sedih banget gitu kan kalau ngelihat lingkungan sendiri ya, apalagi ini tanah kelahiran sendiri gitu ya, yang masyarakatnya masih kurang peduli sama pendidikan, yang orang tuanya juga kurang mensupport gitu kan ya. Anaknya ingin sekali sekolah bisa lanjut, tapi karena orang tuanya kurang mensupport akhirnya banyak yang putus sekolah gitu. Itu sih yang disedihkan, akhirnya banyak yang putus sekolah, terus akhirnya banyak pernikahan dini, ya kan, akhirnya banyak pengangguran, gitu kan, karena kemampuan si anak belum maksimal kan, kemampuan anak gitu, ya lulusan SMP apa sih gitu kerjanya, itu sih yang sedih gitu ketika ngelihat siswa sendiri malah nganggur. Mungkin di sini tuh harus ada sosialisasi kali ya, sosialisasi yang benar-benar dari si pemerintahannya gitu ya, yang ngasih tahu kalau pendidikan itu penting banget loh gitu.
pendidikan itu sangat penting banget loh gitu untuk kemajuan diri, meningkatkan diri seperti itu. Itu sih yang saya sedihin gitu ya, melihat teman-teman juga ya, teman-teman seperjuangan di sini yang perih gitu kan, yang di sini tuh sampai pernah 6 bulan ya, pas awal-awal sampai 6 bulan honor gak turun-turun gitu kan, pernah gitu ya. Kita juga ya karena hanya ngandelin dari uang bos gitu kan ya, kalau uang bos turunnya 3 bulan sekali ya kita gajiannya 3 bulan sekali seperti itu gitu. Itu sih yang disedihkannya. Pesan pada masyarakatnya, mungkin sekarang teknologi sudah lebih maju. Minimal jika finansial tidak mendukung, memaksimalkan fasilitas, dukungan moral dan mental ya, dapat anak-anak yang sedang bersekolah menjadi bagian yang perlu dilakukan gitu ya. Untuk pemerintah berharap kesejahteraan guru segala diatur lebih jelas dan transparan. Jangan sampai perbedaan pendapat atau gaji guru sangat mengenaskan dan membuat guru itu sendiri tidak maksimal mengeluarkan potensi diri. Juga dimohon untuk pemerintah pendidikan daerah dengan melihat kondisi dan situasi. Terkadang perubahan kurikulum membuat kami para pengajar di daerah kesulitan karena terbatas akses internet, buku dan penunjang lainnya. Kayak gitu ya, di sini susah sinyal, ya kan? Kan sekarang tuh apa-apa berbasis komputer gitu kan. Kayak kemarin kita sekolah online ya, di sini kendalanya nggak semua anak mempunyai HP gitu, hanya beberapa anak. Jadi kita kemarin pada saat pandemi kita tetap memaksakan masuk gitu kan ya, karena emang yang sekolahnya juga orang-orang sini juga kan, kayak gitu ya, paling protokolnya aja gitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada Zoom, kita mah masuk terus gitu sekolahnya. Itu kendalanya HP, bukannya sinyalnya juga, ada sinyal nggak ada HP-nya juga sama aja kan. Namun dalam kekurangan, mereka tetap setia akan cita-cita dan perjuangan mereka untuk pendidikan di daerah. Pada akhirnya mereka akan tetap tabah dalam mengajar dan berjuang bagi masyarakat yang tertinggal.